Eh, oh iya, katanya mesti pakai masker ya. Oke, saya agak mengubah tema. Saya tahu saya kasih tema tentang The Spirit of Egypt ke Amel, tetapi mendengar mendengar sharing yang diberi, saya coba mengubah apa yang coba saya sampaikan malam ini. Uh, Coba kita buka Rut pasal yang pertama, Rut pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Rut pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kita tahu cerita Rut sebenarnya tidak dimulai dengan orang bernama Rut, tetapi cerita Rut dimulai dengan satu keluarga kecil, yaitu keluarga Elimelech dan Naomi. Eli berarti Allahku, Melech berarti raja. Jadi Elimelech adalah Allah itu raja. Naomi istrinya, Naomi berarti yang menyenangkan, pleasure, kesukaan. Punya dua orang anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kampung halaman mereka, Bethlehem. Beth itu rumah, Lehem itu roti. Sebab Bethlehem adalah daerah yang cukup tinggi di Israel, sehingga mereka, karena ketinggiannya, mereka bisa bercocok tanam gandum terutama, sehingga disebut rumah roti. Satu kali Bethlehem rumah roti mengalami kelaparan, sehingga Elimelech dan Naomi sebagai kepala keluarga, orang tua, memutuskan untuk keluar dari Bethlehem, berpindah ke daerah Moab. Dan di Moablah kedua anaknya mengambil masing-masing seorang istri. Anda tahu ceritanya, Orpa dan Ruth. Setelah sekian lama mereka di Moab, Elimelech sang suami meninggal, Mahlon dan Kilion dua orang anak laki-laki meninggal, sehingga tersisa 3 orang perempuan, Naomi, Orpa, dan Ruth. Naomi akhirnya memutuskan untuk terpaksa kembali lagi ke kampung halamannya Bethlehem, sebab daripada terlunta-lunta di negeri orang, masih lebih baik kembali ke negeri sendiri. Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, dan dia menyuruh kedua menantunya untuk meninggalkan dia. Orpa memilih tetap tinggal di Moab, meninggalkan Naomi, sementara Ruth memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Ketika Ruth dan Naomi sampai ke Bethlehem, Rut 1 ayat 19, ini yang terjadi. Rut 1 ayat 19, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem, dan ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20. Tetapi dia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, the pleasure, yang menyenangkan, tetapi sebutkanlah aku Mara. Mara berarti pahit, kecewa. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang marah atau yang pahit, kecewa kepadaku. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi yang menyenangkan? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sebentar ayat 19. Ayat 19 ada yang menarik sebenarnya. Alkitab berkata ayat 19, berjalanlah keduanya, Naomi dan Ruth, kembali ke Bethlehem, dan ketika mereka tiba di Bethlehem, ketika mereka masuk ke Bethlehem, saya suka kata ketika, sebab ketika dibaca dengan bahasa Inggris, kata ketika bagi kita hanyalah sebuah kata biasa, kata yang menunjukkan sebuah waktu. Tetapi dalam bahasa Inggris, kata ketika tidak menggunakan kata when, tidak menggunakan kata by, tetapi menggunakan menyusun beberapa kata, membentuk satu frasa kata tertentu. Dalam bahasa Inggris, mereka menggunakan kata it came to pass. It came to pass. It came to pass berarti kata ini menjadi sebuah kata yang unik. It came to pass berarti setelah jangka masa waktu tertentu, setelah jenjang waktu tertentu. Dan ketika kata it came to pass ini muncul dalam sebuah lokasi yang sama, berarti Naomi dipaksa untuk membandingkan hidupnya dulu dengan kehidupannya sekarang.
Kata it came to pass setelah jenjang masa waktu tertentu itu memaksa Naomi untuk membandingkan before dan after, sebelum dan sesudah. Ketika mereka keluar dari Bethlehem dan ketika dia kembali ke Bethlehem. Itu arti kata it came to pass. It came to pass bagi saya mengajarkan dua hal penting. Nomor satu, bagi saya kata it came to pass mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita jelaskan dengan kata-kata, kita buktikan dengan kata-kata, tetapi dalam hidup ini hanya ada hal-hal yang hanya bisa kita buktikan dengan berlalunya waktu. Sekali lagi ya, it came to pass berarti mengajarkan kepada kita nomor satu, bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan hanya dengan penjelasan kata-kata. Tidak akan pernah. Dalam hidup ini ada hal-hal yang justru hanya bisa dibuktikan dari apa yang kita perbuat dalam waktu yang berjalan, berlalunya waktu. Saya beri contoh, misalnya kesetiaan. Kesetiaan tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata. Tidak peduli berapapun indah janji pernikahan, ikrar pernikahan, dalam sebuah acara pernikahan seorang laki-laki dan perempuan, suami dan istri yang baru hari itu, tidak peduli. Tidak peduli berapapun bagus mereka melakukan itu, berkata, aku berjanji akan selalu sehidup semati, setia sampai akhir, baik dalam susah maupun senang, kaya maupun miskin. Tidak peduli berapapun indahnya ikrar hari itu. Kesetiaan sang suami terhadap istri, sebaliknya kesetiaan istri pun terhadap sang suami, hanya bisa dibuktikan dari berjalannya waktu. Tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kalau kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, berarti iman juga tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kenapa? Sebab kesetiaan dan iman dalam bahasa perjanjian baru, bahasa Yunani, menggunakan satu kata yang sama. Sebab dalam bahasa Yunani, dalam tradisi Yunani, berarti orang yang beriman adalah orang yang setia. Dan orang yang setialah yang disebut orang yang beriman. Sesederhana itu. Bagi mereka, dunia penulis, rasul-rasul yang menulis perjanjian baru, dalam pemikiran mereka yang dimaksud dengan beriman adalah setia sampai akhir. Kalau kamu beriman, berarti apapun yang Tuhan katakan, gimana pun Tuhan membawa kita, kita tetap akan setia sampai akhir. Dan semua orang yang setialah yang akan disebut beriman. Misalnya dalam Ibrani 13. Ibrani 13 menarik. Ada dua tipe pemimpin rohani yang dituliskan oleh penulis Ibrani. Penulis surat Ibrani bicara tentang nomor satu, pemimpin rohani yang masih hidup, dan yang kedua, ayat 7. Pemimpin rohani yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17, pemimpin rohani yang sudah meninggal, Ibrani 13 ayat 7. Menariknya, dua perlakuan terhadap pemimpin rohani ini berbeda. Kepada pemimpin rohani yang masih hidup, Ibrani 13 ayat 17, penulis Ibrani berkata, tunduklah kepada mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka lah yang akan berjaga-jaga atas jiwamu. Sementara kepada pemimpin rohani yang sudah mati, Ibrani 13 ayat 7, dia berkata, teladanilah iman mereka. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, kenapa meneladani iman tidak dikenakan kepada pemimpin rohani yang masih hidup? Kenapa meneladani iman dikenakan kepada pemimpin rohani yang sudah meninggal? Jawabannya sama. Sebab iman memang hanya bisa diukur bukan dari awal keselamatan. Iman itu hanya bisa diukur dari akhir perjalanan keselamatan. Misalnya Anda berkata, oh imannya Pak Doni hebat ya, imannya Doni luar biasa ya. Saya tanya, dari mana kamu tahu iman saya luar biasa? Oh Kak Doni buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, melayani begini. Oke. Hari ini saya melayani luar biasa. Tapi siapa yang bisa jamin bahwa tahun depan saya akan melayani dengan iman yang besar, yang sama yang saya miliki hari ini? Nggak ada. Siapa yang bisa jamin bahwa sampai akhir hidup saya akan jadi, iman saya akan jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Siapa yang bisa jamin? Nggak ada.
Oleh sebab itu, iman itu sendiri memang hanya bisa diukur bukan dari awal pertandingan, awal perjalanan, tetapi diukur dari akhir pertandingan, akhir perjalanan. Masih ingat Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Kenapa Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman? Ya jelas, sebab Paulus punya konsep yang sama dengan penulis suratan Ibrani, bahwa iman itu memang diukur bukan dari awal pertandingan iman itu diukur dari akhir pertandingan iman. Baik dan tidaknya kita menjalani perjalanan iman ditentukan di akhir. Saya beri contoh sekali lagi, bukan cuma kesetiaan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Iman tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, iman hanya bisa dibuktikan dengan waktu. Janji Allah dalam hidup seseorang pun tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Pernah dengar orang berkata, mana pertolongan Tuhan, mana janji Tuhan, mana berkat Tuhan. Sederhana. Sebab memang janji Allah itu tidak bisa diukur hanya dari satu slot keadaan kita hari ini. Kita harus melihat, oke, hari ini Tuhan belum tolong, tapi kita harus melihat waktu yang berjalan, apakah nanti Tuhan akan menolong kita atau tidak. Kita harus melihat di situ. Menariknya dalam buku Yosua, ada kalimat terakhir dalam bagian terakhir ketika bangsa Israel menduduki tanah Mesir. Selesai mereka menduduki tanah Mesir, bagian terakhir Alkitab berkata begini, Yosua bagian terakhir, dari segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Pertanyaannya, kalimat itu muncul di mana? Di awal kitab Yosua, di tengah kitab Yosua, atau di akhir kitab Yosua? Di akhir. Di awal mereka masih berperang, di tengah mereka masih bergumul naik dan turun belajar untuk taat, gagal dan berhasil. Tetapi di akhirlah baru kemudian Tuhan bisa mengatakan dengan sangat jelas segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tidak peduli, kalau hari ini Anda sementara takut, Anda sementara khawatir, dengarkan baik-baik. Tidak peduli seberapa bagus pendeta menjelaskan tentang iman, tentang percaya pada Anda. Selama Anda sementara takut dan khawatir, tidak peduli berapapun bagus penjelasan pendeta, belum tentu Anda bisa menerima penjelasan itu. Ketika Anda sementara kehilangan orang-orang yang Anda cintai, tidak peduli berapa bagus kata-kata penghiburan yang diucapkan seseorang kepada Anda tidak akan pernah mendengar itu. Sama. Kalau Anda lagi hari ini sukar, Anda lagi mumet, pusing, stres, tidak peduli berapapun Tuhan mencoba menjelaskan, belum tentu kita bisa menerima. Itu yang terjadi dengan Ayub, bukan? Tuhan hanya bisa berkata kepada Ayub sama seperti dia berkata pada Anda dan saya. Mungkin dia berkata, percaya, tetap setia, sebab waktulah yang akan membuktikan bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan, dia pasti akan menggenapi. Hal kedua yang diajarkan kata it came to pass kepada saya adalah, it came to pass mengajarkan kepada saya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata, ada hal-hal yang hanya bisa dibuktikan dengan berlalunya waktu. Tapi yang kedua, it came to pass mengajarkan kepada saya bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa saya pahami hanya dari perjumpaan pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa saya pahami justru dari pengalaman kedua. Sekali lagi ya. Ketika Naomi kembali ke Bethlehem, kali kedua dia masuk ke Bethlehem, berarti ada hal-hal yang kita tidak akan pernah bisa mengerti hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang hanya justru kita bisa mengerti dari pengalaman kedua. Saya beri contoh lagi dalam cerita Alkitab. Anda masih ingat satu kali ketika Elisa menemani Elia untuk naik ke surga, ketika Elia akan naik ke surga. Mereka berpindah ke beberapa kota. Dari Gilgal mereka pergi ke Bethel, Anda masih ingat? Dari Bethel
mereka pergi ke Yeriko, dari Yeriko mereka pergi ke Yordan, dan ketika mereka melewati Yordan, Elia naik ke sorga. Dan Anda tahu ceritanya bahwa setiap kota yang mereka singgah, Betel, Yeriko, Yordan, selalu ada serombongan nabi yang keluar dari kota itu. Rombongan nabi dari Betel, rombongan nabi dari Yeriko, rombongan nabi dari Yordan. Dan mereka selalu mengatakan hal yang sama kepada Elisa. Elisa, tahukah engkau bahwa Elia akan naik ke sorga? Elisa, kalau engkau tidak punya tempat untuk tinggal, tinggallah di sini bersama-sama dengan kami. Kemudian mereka mulai mempromosikan kota itu masing-masing. Nabi di Betel berkata, tinggallah dengan kami, sebab di Betel lah Yakub menerima janji Tuhan. Yakub diberkati oleh Tuhan. Yakub dilindungi oleh Tuhan. Kota Betel adalah kota keberkatan. Suasana rohani, wow, tidak usah dibilang. Sebab ini rumah Allah, ada tangga yang menjulang tinggi dari Betel sampai ke sorga. Malaikat naik turun berdasarkan penglihatan Yakub. Disinilah suasana rohani paling hebat, tinggallah dengan kami. Begitu juga ketika Elisa sampai ke kota Yeriko, Yeriko mengatakan hal yang sama. Nabi-nabi berkata, oh di Betel boleh bicara soal kemakmuran, Betel bicara soal berkat, tetapi Yeriko bicara tentang sejarah kemenangan. Yeriko bicara soal kemenangan, tidak peduli berapa besar musuh, kemenangan Tuhan akan menyertai kita. Suasana peperangan rohani di tempat ini luar biasa, makanya hadirat Tuhan di Yeriko paling hebat. Memang tidak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1. Gitu ya. Sungai Yordan sama, Sungai Yordan berkata, inilah pintu gerbang tanah perjanjian. Disinilah permulaan Israel masuk. Disinilah kita melihat Tuhan buat mujizat, membelah air. Kali yang kedua, inilah kota gerbang dan kitalah penjaga kota. Semua kebenaran berkata, disinilah suasana rohani paling hebat. Semua mempromosikan kotanya masing-masing. Tapi coba Anda baca setelah itu, 2 Raja-Raja pasal 3, 4, dan seterusnya. Elisa kembali ke kota yang sama. Ketika Elia naik ke surga, Elisa kembali ke Yordan, Elisa kembali ke Yeriko, Elisa kembali ke Betel. Dan Anda akan kaget ketika Anda temukan, di Yordan dia temukan masalah yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Di Yeriko, dia temukan masalah yang dia tidak pernah temukan sebelumnya. Di Betel, dia temukan masalah yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Semua promosi ternyata tidak seindah kenyataan. Semua promosi tidak seindah kenyataan. Di Yordan, dia temukan mata kapak yang hilang. Terpaksa Elisa lah yang akan menyelesaikannya, bicara soal ekonomi. Di Yeriko dia temukan mata air yang pahit yang membunuh janin-janin yang ada pada perut perempuan mengandung. Di Betel dia temukan ada anak-anak kecil yang tidak menghargai hamba-hamba Tuhan. Ketika dia lewat mereka teriak botak, botak, botak. Anda lihat semua masalah itu baru terlihat dengan jelas bukan pada pengalaman pertama. Semua masalah itu baru terlihat dengan jelas justru pada pengalaman kedua. Makanya jangan jatuh cinta pada pengalaman pertama, pandangan pertama. Anda harus periksa dengan hati-hati. Tunggu setelah masa promosi berlalu. Ternyata ada banyak hal tidak seindah kenyataan. Gitu ya. Sama dengan cerita Musa, semak belukar yang bernyala-nyala. Ketika dia lewat pertama, tidak ada yang spesial. Sebab mereka ada di padang gurun. Biasa semak belukar karena panas terik, biasa semak belukar terbakar di padang gurun, biasa. Tetapi waktu dia kembali pada saat yang kedua, pengalaman kedua lah yang membuat Musa melihat ada sesuatu yang berbeda. Semak belukar yang dibakar, waktu dia lihat pertama, ternyata waktu dia kembali kedua, tidak hangus terbakar. Itu yang membuat berbeda. Disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Sama dengan cerita Yakub, di Betel dia menemukan berkat Tuhan. Tetapi waktu dia kembali ke Betel kali kedua, dia berjumpa dengan Tuhan yang punya rumah Tuhan. Itu sebabnya dia mengubah nama Betel di kemudian hari. Yakub mengubah nama Betel menjadi El Betel. Pertama dia bertemu Betel, rumah Allah. Tetapi yang kedua dia bertemu dengan Allah atas rumah Allah, El Betel. Anda lihat perjumpaan pertama seringkali tidak mengajar banyak pada kita. Perjumpaan kedua lah yang mengajarkan kita banyak hal. Itu sebabnya Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem untuk supaya Naomi belajar sesuatu, memahami sesuatu. Memahami tentang apa?
Kesetiaan Tuhan. Memahami tentang apa? Janji Allah yang akan digenapi. Memahami tentang apa? Iman yang dikuatkan hari itu. Sebab kita temukan bahwa Naomi hari itu sementara pahit dan kecewa dengan Tuhan. Makanya Rut 1 ayat 20 dia berkata, jangan panggil aku Naomi, the pleasure, yang menyenangkan. Panggil aku Mara, yang pahit, yang kecewa. Saya suka kata Mara dalam bahasa Ibrani, sebab dekat dengan kata marah dalam bahasa Indonesia. Makanya saya suka bilang orang yang pahit, marah, suka marah. Gitu ya. Dan dia pahit karena 3 hal. Ada 3 hal, ayat 21. Ada 3 alasan kenapa Naomi pahit kecewa dengan Tuhan. Alasan pertama, dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Alasan pertama kenapa Naomi pahit dengan Tuhan adalah sebab Naomi berpikir Tuhan hanya mengambil, tapi tidak pernah memberi. Tuhan mengambil, tapi tidak pernah memberi. Tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan. Artinya Tuhan hanya mau menerima, mengambil dan mengambil, tetapi Tuhan tidak pernah memberi. Yang kedua, alasan kedua dia berkata, yang Maha Kuasa telah memberikan malapetaka kepadaku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka. Malapetaka berarti segala sesuatu yang jahat. Tuhan telah melakukan hal yang jahat kepadaku. Nomor 1, Tuhan hanya menerima, tapi tidak pernah memberi. Nomor 2, Tuhan melakukan sesuatu yang jahat kepadaku. Nomor 3, dia berkata, di pertengahan, dia berkata, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang ketiga, alasan ketiga, Tuhan ada untuk mempermalukan aku. Tuhan ada untuk mempermalukan aku. Nah, mari kita lihat 3 alasan, dan saya akan mencoba memberi 3 argumentasi mematahkan setiap alasan Naomi. Nomor 1, dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Renungkan baik-baik, dengan tangan yang penuh aku pergi. Sebentar. Berarti Naomi pergi dengan tangan apa? Penuh. Coba lihat Rut 1 ayat 1 dan 2. Kenapa Elimelek dan Naomi keluar dari Bethlehem? Jawabannya sederhana, kelaparan. Kelaparan berarti tangan mereka seharusnya kosong. Menariknya, karena kelaparan di Bethlehem, mereka mencoba pergi supaya mereka tidak kosong, mereka pergi. Tetapi menariknya setelah sekian tahun kemudian, Naomi berkata, waktu kami keluar dari Bethlehem, kami keluar bukan dengan tangan yang kosong. Pertanyaan saya, kalau tangan tidak kosong, kenapa pergi? Nangkap maksud saya? Kalau kamu merasa kamu penuh, kenapa kamu harus pergi dari Bethlehem? Jangan-jangan yang dimaksud oleh Naomi, tadi Amel sempat katakan, jangan-jangan yang dia maksudkan hari itu adalah setelah sekian tahun saya belajar, hari itu kami keluar memang dengan perut yang kosong, tetapi selama ada orang saya belajar, selama ada orang yang masih saya bisa cintai dan orang yang mencintai saya, selama masih ada harapan tulang punggung keluarga terhadap anak-anak saya, selama masih ada orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang menopang saya, dan orang-orang yang saya bisa mengasihi mereka, menopang mereka, sebenarnya sekalipun secara materi saya kosong, tetapi secara hati saya penuh. Itu yang dia pelajari, jangan-jangan. Itu sebabnya dia berkata, dulu walaupun perut kosong, tetapi dia berkata, tangan kami penuh. Yang menjadi ironis adalah, kalau begitu yang ironis adalah, dia keluar dengan tangan penuh, hari itu Bethlehem kosong, sebab kelaparan. Tetapi ironisnya adalah ketika dia kembali saat itu dari Moab, dia berkata, dengan tangan yang kosong aku kembali. Tapi ironisnya adalah hari itu Bethlehem sementara penuh dengan penuaian. Yang saya mau ingatkan kepada setiap kita adalah, jangan pernah tinggalkan Bethlehem, rumah roti Anda dan saya. Jangan pernah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah kita meninggalkan
rumah roti firman kehidupan dalam Anda dan saya. Jangan pernah. Sebab sekosong-kosongnya Bethlehem, sekosong-kosongnya hidup kita hari ini, selalu selama kita masih ada dalam rumah roti mana kehidupan, maka selalu ada firman yang akan menguatkan Anda dan saya. Ada Allah yang tetap Gak peduli apapun keadaan kita, jangan pernah meninggalkan Anda. Ada masa jenjang waktu saya. Manusia diberi kemampuan adaptasi yang begitu tinggi oleh Tuhan. Dan saya percaya kita punya cara. Satu waktu kita akan punya cara untuk berurusan dengan semua ini. Selama masa-masa ini, saran saya adalah tetap kuat dari firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan dia, jangan pernah keluar dari rumah roti, tetap bertahan dengan dia. Satu kali ketika semua masa ini selesai, Tuhan akan tetap memberkati Anda dan saya. Alasan kedua dari Naomi, dia berkata, Tuhan telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Malapetaka punya dua arti besar. Sebab kata malapetaka dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ra'ah. 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 Ra'ah punya dua arti besar. Nomor satu, ra'ah berarti segala sesuatu yang jahat yang di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Ra'ah berarti segala sesuatu yang jahat. Sebuah kecelakaan, segala sesuatu yang jahat di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, Naomi berkata, Tuhan mendatangkan ra'ah kepadaku, segala sesuatu yang jahat. Tunggu dulu, ini argumentasi saya. Ayat 21, Naomi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang suruh Naomi pergi? Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti siapa yang suruh mereka pergi? Mereka sendiri. Kalau mereka pergi sendiri karena kehendak sendiri, kemudian karena keputusan yang mereka ambil, mereka mengalami persoalan, pertanyaan saya sederhana, salah siapa? Tuhankah? Bukan. Salah sendiri. Perhatikan, Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berarti Naomi mengakui bahwa dia kembali karena Tuhan. Tapi dia pergi bukan karena Tuhan, dia pergi karena keputusan sendiri. Ada persoalan-persoalan dalam hidup ini, kalau mau jujur, ada banyak masalah dalam hidup ini sebenarnya bukan karena Tuhan, tetapi sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Karena keputusan kita yang salah, karena kebodohan kita sendiri, pilihan kita yang salah, bukan karena kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita segala-galanya mencoba meletakkan itu pada pundak Tuhan supaya kita punya seseorang untuk disalahkan. Padahal kalau mau jujur, sebenarnya bukan kehendak Tuhan, bukan salah Tuhan. Salah diri sendiri. Dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi. Itu sebabnya muncul yang kedua. Arti ra'ah kedua adalah dipatahkan, dipisahkan. Artinya Naomi berkata, Tuhan meninggalkan kami. Tuhan membiarkan, Tuhan mematahkan kami. Tuhan mematahkan, Tuhan sudah membuang kami. Loh, Naomi kembali pada argumentasi tadi. Siapa yang suruh kamu pergi? Diri sendiri. Berarti bukan Tuhan yang meninggalkan kamu, tetapi sesungguhnya kamulah yang meninggalkan Tuhan. Kalau kita berjalan menurut kehendak kita sendiri, berarti kitalah yang bertanggung jawab atas pilihan kita. Kita harus jaga diri sendiri, kita harus cukupi diri sendiri, kita harus pelihara diri sendiri, kita harus gaji diri sendiri. Tapi kalau kita berjalan menurut kehendak Allah, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang akan menjaga kita, Dia memelihara kita, Dia menggaji kita, Dia yang akan melindungi kita. Dengan siapa Anda berjalan, dengan pilihan mana Anda berjalan? Keputusan sendiri atau keputusan Tuhan? Kalau kita berjalan karena keputusan sendiri, berarti itu bukan karena Tuhan. Sesederhana itu. Alasan ketiga Naomi kenapa dia kecewa dengan Tuhan adalah dia berkata, Tuhan
telah naik saksi menentang aku. Nah, ini yang saya percaya, ini yang dimaksud oleh Naomi. Tadi Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, berarti dia pergi kehendak sendiri. Tapi kemudian dia berkata, berarti bahwa dia sebenarnya tidak mau pulang. Dia tidak mau pulang. Hari itu dia pulang karena keadaan yang memaksa. Sehingga dia berkata, bukan aku yang mau pulang, tetapi Tuhan yang memulangkan aku. Kemudian dalam pikiran Naomi, Tuhan membuat dia kembali ke Betlehem justru untuk mempermalukan dia di hadapan tetangga-tetangganya, kerabat-kerabat keluarganya. Dalam pikiran Naomi, Tuhan membawa dia kembali ke Betlehem supaya dia dapat dijadikan contoh, saksi. Inilah buktinya orang ninggalin Tuhan, ya ini buktinya orang ninggalin Tuhan. Ini supaya dia dipermalukan di hadapan kerabat, keluarga, dan tetangga-tetangganya. Tetapi saya pribadi percaya bahwa Tuhan mengembalikan Naomi ke Betlehem tadi pada pengalaman kedua, bukan untuk mempermalukan Naomi, tetapi justru untuk memulihkan Naomi. Sebab Rut 2, Rut 3, Rut 4, kita akan menemukan bahwa Tuhan memulihkan ulang Naomi. Naomi harus dibawa masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Naomi harus dibawa kembali dulu, baru kemudian Tuhan bisa memulihkan Naomi. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Naomi? Sederhana. Naomi tadi berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Naomi mau bilang, aku dulu pernah salah. Aku pikir kami ini kosong, tetapi dulu ternyata yang saya pikir kosong, ternyata saya penuh. Sebab saya masih punya orang-orang yang saya cintai. Tapi sekarang orang-orang yang saya cintai sudah tidak ada, itu sebabnya saya kembali dengan tangan yang kosong. Kalau saya ada di situ, saya akan bilang begini sama Naomi. Naomi, bisakah mungkin engkau melakukan kesalahan yang sama sekali lagi? Bisakah engkau dulu berpikir, saya kosong, ternyata saya masih penuh. Sebab ada orang-orang yang mengasihi dan mencintai saya. Jangan-jangan Naomi, hari ini engkau melakukan kesalahan yang sama. Engkau berpikir engkau pulang dengan tangan yang kosong, tetapi sesungguhnya jangan-jangan engkau tidak kosong, sebab masih ada satu orang yang mengasihi engkau. Siapa? Rut. Hari itu Naomi melakukan kesalahan yang sama yang dia buat dulu. Dia pikir dia kosong, sebenarnya tidak. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang janda di zaman Nabi Elisa, ketika Nabi Elisa bertanya, apa yang ada di rumahmu? Dia berkata, aku nggak punya apa-apa, hanya sedikit minyak. Seringkali yang kita anggap sedikit, ternyata kalau kita beri di tangan Tuhan yang besar, dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Apa yang kita anggap kecil, asalkan kita berikan kepada Tuhan yang besar, asalkan kita taruh di tangan Tuhan yang besar, dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Naomi lupa bahwa dia masih punya seseorang. Dia punya 2 orang menantu. Nomor 1 namanya Orpa. Orpa berasal dari bahasa Ibrani, Oref. Oref berarti keras kepala, tegar tengkuk. Rut berasal dari bahasa Ibrani, kemudian menjadi kata rah. Rah. Bukan ra'ah, rah. Rah berarti persahabatan. Oref, tegar tengkuk. Rah, persahabatan. Yang cowok yang belum punya pacar, Anda selalu punya 2 tipe istri. Oref dan Rah. Jangan salah pilih. Dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita mengikatkan diri akan menentukan keadaan dan masa depan kita. Siapa teman Anda, siapa di samping Anda, siapa orang di sekitar Anda akan menentukan kehidupan Anda. Bukankah Alkitab jelas berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa orang di samping kita akan mengubahkan, akan menentukan kehidupan kita, masa depan kita. Hari itu Naomi punya rah persahabatan.
Persoalannya adalah Naomi kemudian salah mengerti dengan Tuhan. Naomi kecewa dengan Tuhan. Naomi marah dengan Tuhan. Tetapi satu kali ketika Boas datang, kita tahu Boas adalah gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang penebusan Yesus. Ketika Boas datang, Naomi, yang menariknya, Naomi tidak memberi oref, keras kepalanya, tegar tengkuknya, tetap mau kecewa, Tuhan sudah buat aku sakit hati, selamanya aku sakit hati. Naomi tidak melakukan itu, tetapi Naomi memberi kepada Boas Ra. Ini yang menarik, orang Ibrani lagi main kata. Naomi ayat pasal 1 berkata, Tuhan memberi Ra'ah, malapetaka kepadaku. Ra'ah. Tuhan berkata, aku tidak memberi engkau Ra'ah, aku memberi engkau Ra. Tuhan tidak sementara marah dengan Naomi. Naomi lah yang sementara marah dengan Tuhan. Tuhan justru mau bersahabat dengan Naomi. Tuhan nggak pernah salah. Naomi lah yang salah mengerti dengan Tuhan. Tuhan mau bersahabat. Justru ketika Boas datang, Naomi memberi Ra persahabatannya pada Tuhan. Dan hubungan intim antara Ra, sebuah persahabatan, dengan Boas, gambaran Tuhan, melahirkan seorang anak yang mereka beri nama Obed. Obed. Obed punya dua arti sekali lagi. Arti pertama Obed adalah penyembahan. Artinya penyembahan hanya lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Penyembahan adalah lahir dari sebuah persahabatan dengan Tuhan. Anda dengan Tuhan. Anda tidak pernah bisa menyembah Tuhan ketika Anda marah pada Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan kalau Anda salah sangka dengan Tuhan. Selama cara berpikir Anda masih negatif tentang Tuhan, pahit dengan Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa masuk dalam sebuah penyembahan. Arti kedua Obed adalah pengabdian. Pengabdian. Berarti pengabdian sama dengan penyembahan. Pengabdian hanya lahir dari sebuah persahabatan. Pengabdian lahir dari sebuah keintiman. Tuhan suruh kita taat, Tuhan suruh kita melayani, bukan karena kita takut sama Tuhan. Tuhan suruh kita melayani sebab kita mengasihi Dia. Ketaatan kita pada Tuhan tidak boleh lahir dari sebuah intimidasi, tetapi ketaatan kita pada Tuhan harus lahir dari sebuah relasi dengan Dia. Dan justru buat saya, pengabdian inilah kunci yang membuka semua persoalan dalam kisah Naomi. Kenapa Kak Doni bilang bahwa pengabdian adalah kunci semua persoalan dalam kisah Naomi? Coba sekali lagi. Naomi punya seorang suami. Siapa namanya? Elimelek. Apa arti nama Elimelek? Tuhanku, Allahku, Rajaku. Elimelek bicara tentang orang yang berkata, Allahku, Rajaku, dialah Raja. Pertanyaan sederhana kembali lagi tadi. Kalau Tuhan Rajamu, kenapa Dia tidak suruh pergi, kamu pergi? Berarti Elimelek adalah gambaran orang Kristen mengaku Yesus Tuhan, mengaku Yesus Raja, tetapi tidak pernah sekalipun menjadikan Dia Raja dan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan gak pernah suruh kamu pergi. Kenapa kamu pergi? Hilang Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Hanya satu. Apa yang hilang? Pengabdian. Pengabdian itu dikembalikan hanya ketika Ra, persahabatan dengan Tuhan, diberikan. Mereka mungkin pernah melakukan kesalahan sekali lagi yang sama dulu. Mereka pikir Tuhan tidak sanggup untuk memelihara mereka. Itu sebabnya mereka keluar. Mereka tidak pernah menjadikan Dia Raja, mereka tidak pernah menjadikan Dia Tuhan, sebab itu mereka tidak pernah punya pengabdian. Sampai Obed lahir, sang pengabdian itu lahir. Alkitab berkata Rut 4, mereka meletakkan Obed di dalam pangkuan Naomi, sehingga tangan Naomi yang kosong diisi penuh, dan datanglah perempuan-perempuan tetangga kerabat Naomi berkata kepada Naomi hari itu,
Sesungguhnya anak ini 10 kali lebih baik daripada anak-anakmu yang dahulu. Kalau hari ini Anda pernah merasa Anda kehilangan sesuatu karena masa pandemi, masa COVID, kehilangan kesempatan, kehilangan banyak hal. Buat saya adalah tetap mengabdi pada Tuhan, ikut Dia, belajar mendengar apa yang Dia mau kita kerjakan dan lakukan. Belajar bertanya pada Tuhan untuk setiap langkah dalam hidup kita. Dan satu kali kita akan melihat bahwa apa yang kita pikir, segala sesuatu yang baik yang hilang, kesempatan yang baik hilang, banyak hal yang baik hilang. Satu kali ketika semua itu selesai, Dia akan mengembalikan 10 kali lipat lebih baik daripada apa yang pernah kita hilangkan hari-hari ini. Buat saya itu yang saya percayai. Kisah Naomi adalah kisah yang mengajar kita jangan pernah kecewa dengan Tuhan, jangan salah mengerti dengan Dia, jangan pahit dengan Dia, jangan marah dengan keadaan, jangan marah dengan situasi, jangan marah dengan banyak hal. Belajar tetap obed, rah, bersahabat dengan Dia, mengabdi pada Dia, menyembah Dia, dekat dengan Dia. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem kita. Dan satu kali kita akan melihat bahwa Tuhan tetap baik. Hari ini kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mengerti, tapi bukankah ada hal-hal yang Dia tidak bisa jelaskan dengan kata-kata? Dia hanya bisa jelaskan dengan berlalunya waktu. Satu kali ketika waktunya tiba, Tuhan buat semuanya kembali lagi menjadi baik. Terima kasih, tetap semangat, tetap bersahabat dengan Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Yesus tetap baik. Tuhan memberkati.